Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang hanya memiliki beberapa jenis tanaman hias. Namun saya dibuat kagum karena tanaman hias Diphenbasia juga aglonema ya, terlihat ya, itu sangat rimbun sekali. Dan saya juga penasaran juga kira-kira si pemilik tanaman hias tersebut menggunakan media tanam apa. Dan langsung saja yuk simak videonya. Dan di sini juga terlihat ya bahwa lingkungan rumah ataupun halamannya itu sangat bersih sekali ya. Memang ketika seseorang sudah mulai mencintai tanaman hias, maka sudah dipastikan ya bahwa pada bagian halaman ataupun terasnya itu pasti terlihat bersih. Karena memang tanaman hias itu identik sekali dengan kebersihan ya. Dan di sini saya mulai melangkah ke bagian tanaman hiasnya ya. Sudah mulai terlihat bahwa tanaman hias aglonema bigcroy dan Diphenbasia candi ya, ini terlihat sangat rimbun sekali. Dan saya bakalan melihat pada tanaman hias Diphenbasia candinya, dan di sini terlihat sangat rimbun sekali ya. Dan berbeda dengan tanaman hias Diphenbasia lainnya, untuk jenis tanaman hias Diphenbasia candi ini biasanya memunculkan tunas baru itu biasanya pada bagian mata tunas di batang atas ya. Berbeda dengan tanaman hias Diphenbasia yang lain, itu biasanya muncul pada bagian sisi bawah ya, sisi bawah tanaman Diphenbasia tersebut. Dan memang untuk jenis daun dari tanaman hias Diphenbasia itu memang memiliki warna yang hampir sama ya, yaitu antara warna silver, warna hijau, kuning tulang ataupun kuning muda ya, kuning muda, nah, seperti ini. Dan di sini sangat penuh sesak ya untuk tanaman hias Diphenbasianya, dan sangat rimbun sekali. Dan memang untuk penempatan tanaman hias Diphenbasia juga baiknya berada di daerah yang teduh. Dan di sini saya bakalan cek pada bagian media tanamnya ya. Ternyata di sini hanya menggunakan media tanam tanah saja, tidak sama sekali tidak ada campuran pupuk kimia ataupun pupuk kandang. Memang untuk penggunaan media tanam tanah itu untuk semua jenis tanaman hias itu sudah bisa tumbuh dengan baik ya. Hanya saja ketika menggunakan media tanam tanah itu biasanya pada bagian tanahnya ya, metanya itu ketika disiram secara terus-menerus itu biasanya akan selalu bantat, akan mudah sekali bantat ya. Dan bisa dilihat pada bagian tanaman hias Diphenbasia satunya ini juga hanya menggunakan media tanam tanah. Dan di sini saya bakalan berpindah pada bagian tanaman hias aglonema. Di sini terlihat banyak sekali tanaman hias aglonema. Dalam satu pot itu ada sekitar puluhan rumpun ya, puluhan rumpun tanaman hias aglonema bigcroy yang terpacking dalam satu pot. Senang ya ketika melihat tanaman hias yang seperti ini, rimbun-rimbun seperti ini. Tidak hanya tanaman hias aglonema ataupun Diphenbasia candi, namun juga di sini ada tanaman hias Peperomia watermelon yang pertumbuhannya juga sangat subur ya, sangat rimbun seperti itu. Keren banget ya, dan saya sangat-sangat menyukai tempat ini karena hanya ada beberapa jenis tanaman hias, namun memang keadaan tanaman hiasnya itu sangat-sangat subur ya. Bisa dilihat, keren banget ya, keren. Dan memang untuk penempatan tanaman hias aglonema ya ataupun tanaman daun ya, itu alangkah baiknya memang berada di daerah yang agak teduh ya, yang teduh, ataupun ketika terkena cahaya sinar matahari itu hanya beberapa jam saja, tidak untuk dalam jangka waktu yang lama ya ataupun seharian, karena bisa membuat pada bagian daunnya itu agak gosong. Senang banget ya ketika pecinta tanaman hias bisa melihat sesuatu yang indah seperti ini ya, melihat tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan sangat subur ini. Dan untuk jenis daunnya juga cukup cantik ya. Dan di sini bisa dilihat ya pada bagian per potnya ini bisa dilihat ya, sangat banyak sekali ya. Dan di sini untuk penggunaan metanya sepertinya bagian atasnya ini menggunakan pupuk. Dan di sini padahal bisa dilihat juga pada bagian indukan ini hanya awalnya sepertinya dua ya, ini memiliki dua batang indukan, namun memang terlihat juga bahwa anakannya ini banyak sekali dan terlihat sangat segar ya. Dan memang untuk tanaman hias aglonema jenis bigcroy, memang untuk di
desa ya, di desa ataupun di teras-teras itu hampir terlihat, karena memang untuk jenis tanaman hias jenisnya Big Roy memang sudah lebih populer ya, lebih populer dulu. Dan memang soal harga untuk jenis tanaman hias Big Roy ini sudah terbilang sangat terjangkau, karena biasa berada di kisaran angka sekitar 7,5 hingga sekitar Rp15.000. Dan kemudian pada bagian sisi sini saya juga bakalan cek peperomia ya, tanaman hias peperomia watermelon ini. Di sini bisa dilihat ya, rimbun sekali. Dan ini juga bisa dilihat ya, pada bagian calon-calon bunga ini memang tidak begitu banyak. Memang sang pemilik cukup telaten untuk setiap kali mulai muncul ini memangkasnya. Ya, seperti ini. Ini bulat sekali seperti ini. Dan memang untuk mendapatkan tanaman hias jenis apapun ya, agar bisa sebulat ini, tidak hanya yang rimbun itu bagian sisi yang biasanya itu terkena cahaya matahari ya. Secara umum, tanaman hias itu ketika memunculkan ataupun terlihat rimbun ya, itu biasanya hanya pada bagian sisi yang terkena cahaya matahari saja. Namun karena ini memang sepertinya si pemilik ini cukup telaten ya, cukup telaten untuk membalikkan ataupun memutar tanaman-tanaman hiasnya, sehingga semuanya seperti ini, rimbun semua ya. Tidak hanya rimbun pada bagian sebelah saja, namun rimbun semuanya. Keren banget ya. Ini sangat-sangat menjadikan pemandangan yang sangat indah ya, khususnya bagi para pecinta tanaman hias. Keren banget. Perawatannya sangat maksimal ya. Dan demikian review dari Kebang Desa ya, tentang bagaimana perawatan terhadap tanaman hias aglonema dan tanaman hias Divenbasia, dan penggunaan media tanamnya juga. Namun jangan lupa ya, bahwa penempatan juga sangat penting terhadap tanaman hias ya, khususnya pada daunnya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.